근데 나 왜 기다렸어? 좋아하니까. 에이, 그런 농담 재미없다. 정환경 좋아하나 보다. 아, 저 새끼 집에 아직도 안 갔네. 저는 한경이 누나랑 같이 가면 되니까. 내가 말했지, 정환경 내가 찍었다고. Dicintai oleh banyak orang tentu saja hal yang biasa. Namun, jika dicintai oleh dua orang yang merupakan ketua gangster di dua sekolah yang berbeda adalah hal yang luar biasa. Kisah ini bermula ketika gadis desa yang culun baru saja pergi ke kota untuk tinggal bersama ibunya. Namun karena sebuah peristiwa malah membuat dirinya dicintai oleh dua ketua gangster. Penasaran kan seperti apa filmnya? Cus langsung saja kita melebur ke ceritanya. Kisah ini berlangsung di kota Seoul, Korea Selatan. Di tengah hiruk pikuk kota, terlihat seorang gadis desa bernama Jung Han Kyung. Dia baru saja pindah ke kota dengan naik kereta. Saat gadis itu keluar dari stasiun, tiba-tiba dia terjebak di tengah tawuran antara beberapa anak SMA. Beruntungnya, Han Kyung berhasil kabur dari aksi tawuran itu. Ternyata tujuan kepergiannya ke Seoul hanya untuk pergi ke rumah ibunya. Dalam ceritanya, ibunya telah bercerai dari ayahnya dan kini memiliki keluarga baru di sana. Setelah dipersilahkan masuk, Han Kyung disambut oleh ibunya yang memberikan jamuan dan nasihat agar mau menghormati ayah dan dua adik tirinya di rumah. Karena Han Kyung akan tinggal bersama adik tirinya yang bernama Daerum di satu kamar. 동생들하고 싸우지 말고 잘 지내야 된다. 네. 다름이랑 방 같이 써도 괜찮지? Ketika sedang asik mengobrol tentang foto mendiang ayahnya, tiba-tiba Han Kyung mendapatkan telepon dari teman SMP-nya yang mengajaknya jalan-jalan. Mereka berdua pun berbagi kenangan. Oh ya, jadi nama teman Han Kyung ini bernama Jae-hye. Saat itu Jae-hye memperkenalkan pacar barunya yang bernama Kim Dae-han. 나 애인 생겼다? 알지? 우리 대한이. Han Kyung terkejut saat menyadari bahwa Dae-han adalah cowok yang dia sukai saat masih SMP. Dan itu membuatnya patah hati. Dengan sedih, Han Kyung memutuskan untuk pulang menggunakan bus kota. Di dalam bus kota, ada dua orang siswa yang tiba-tiba memutuskan untuk masuk di bis yang sama dengan Han Kyung. Suasana di dalam bus menjadi semakin riuh. Ternyata salah satu siswa itu populer di SMA dan dia memiliki status sebagai bos gangster di sekolah. Dia ini bernama Ban Haewon. Haewon yang merupakan idola para cewek SMA tidak terbiasa naik bus kota. Apalagi saat itu ada sepatu olahraga temannya yang ada di dalam tas dan membuatnya risih. Sehingga dia pun membuangnya hingga tak sengaja mengarah ke kepala Han Kyung yang lagi patah hati. Han Kyung pun menangis sejadi-jadinya hingga membuat Haewon datang mendekat untuk meminta maaf, lalu mereka berkenalan. Di sini Haewon pun mencoba untuk menghiburnya. Setelah sampai di rumah, suasana hati Han Kyung yang sedang suram mendapatkan obat dari adik tirinya yang bernama Daerum. Keesokan harinya, Han Kyung dan Daerum pergi jalan-jalan untuk menghilangkan stres. Mereka membahas kejadian malam sebelumnya yang melibatkan seorang siswa populer bernama Haewon. Ternyata Haewon sekolah di SMA yang sama dengan Daerum. Dari percakapan dengan adiknya, Han Kyung disuruh untuk mendekati Haewon. Namun dia masih sulit untuk move on dari perasaannya terhadap Dae-han. Sehingga dia menjadi ngambek dan meninggalkan adiknya di tengah jalan. Saat itu, secara tidak sengaja mereka menyaksikan adanya tawuran antar anak sekolah yang sedang ditangkap oleh polisi. Han Kyung yang bingung tiba-tiba bertemu dengan seorang cowok bernama Jung Tae-sung yang menumpang berteduh di bawah payungnya. Jung Tae-sung ini menjadi so akrab dengan Han Kyung dan bercerita bahwa dia pernah bertemu dengan Han Kyung namun entah di mana. Dalam keadaan bingung, Han Kyung menjelaskan bahwa dia adalah pendatang baru di Seoul. Sementara itu, Haewon yang sedang berteduh di sebuah toko disapa oleh Daerum.
Di sini mereka kaget karena melihat Jungtae, yang notabene adalah gangster di SMA sebelah, sedang mesra-mesraan bersama dengan Han Kyung. Daerum yang tidak terima kakaknya dimodusi oleh Jungtae langsung melabraknya beserta Haewon. Tidak terpengaruh dengan keadaan itu, Jungtae tetap tenang dan sibuk berkenalan dengan Han Kyung. Saat mendengar nama lengkap Han Kyung, Jungtae pun dibuat kaget dan memastikan bahwa Han Kyung merupakan sosok yang memang dulu dia pernah kenal. 정한경이에요? 그런데요? 나 기억 안 나요. 나 태성인데. 나 정말 몰라요. 기억 안 나요? 아이씨구, 너 지금 우리 언니한테 작업하는 거냐? Sambil membawa Han Kyung kabur di tengah cuaca yang sedang hujan, Jungtae memperkenalkan dirinya sebagai Jung Tae-sung dan meminta Han Kyung untuk mengingat-ingat namanya. 누나, 내 이름은 태성이에요. 정태성. 이번엔 꼭 기억해줘야 돼요. 꼭이요. 언니 괜찮아? 지금 어디서 소문 드는 거야? Malam itu Haewon mengajak Han Kyung untuk jajan dan melupakan patah hatinya. Saat itu Han Kyung sedang minum miras dengan teman-temannya, dan karena minumnya terlalu banyak, dia pun menjadi mabuk. 차인 거 아니라고요. 언제 봤다고 반말이야? 애나. Di sini Daerum terpaksa menyuruh Haewon untuk mengantarkan kakaknya sampai ke rumah. Keesokan harinya, Han Kyung mulai bersekolah di SMA baru sebagai siswa pindahan. Di sekolah barunya di SMA Dongmun, tiba-tiba Jungtae yang merupakan bagian dari SMA Songdong datang menghampiri Han Kyung dengan membawa pizza untuk dimakan. Karena hal itu, para gadis di SMA Dongmun menjadi sangat histeris karena Jungtae adalah salah satu cowok populer di SMA sebelah. Karena Jungtae ada di kawasan musuh, dia pun segera kabur setelah memberikan makan siang kepada Han Kyung. 누나, 맛있게 먹어요. Saat akan pulang sekolah, Jungtae kembali mendatangi Han Kyung di SMA Dongmun. Haewon yang merupakan bos gangster di SMA itu tidak tinggal diam dan terjadilah baku hantam di antara mereka. 한경이 우리 집에 가기로 했는데 누나가 네 친구냐? 정한경 내가 찍었다고. Namun untungnya Jungtae yang sedang dihajar oleh anak SMA Dongmun berhasil diselamatkan oleh Han Kyung. Disinilah usaha Jungtae membuahkan hasil karena akhirnya mereka berdua pergi berduaan dan pindah ke taman kota. Di sana Jungtae akhirnya dirawat karena mendapatkan luka-luka yang cukup parah. Jungtae pun mengakui bahwa dia mulai menyukai Han Kyung sejak pandangan pertama. 나 왜 기다렸어? 좋아하니까. 에이, 그런 농담 재미없다. 진짠데? Kemudian pada malamnya, Han Kyung yang sudah digombali oleh Jungtae di taman mulai tertarik kepadanya. Namun saat itu Han Kyung sedang menyetrika. Di sini dia teringat pada syal milik Haewon dan menganggapnya sebagai seorang pria yang aneh. Setelah itu Han Kyung pergi sebentar untuk mencari udara segar karena dia memiliki janji dengan Jungtae yang harus bertemu jam 7 malam. Tapi hingga jam 9 malam, Jungtae tidak kunjung datang. Disinilah dia malah tidak sengaja bertemu dengan Haewon dan entah ada angin apa, tiba-tiba si Haewon ini dengan jujur mengakui bahwa dia juga tertarik 내 dengan 앞에서 Han Kyung. 말하지도 말고 서 있지도 말고. 가면 되는 거네. 나 어떡하냐? 좋아하나 보다. Bahkan untuk membuktikan keseriusannya, dia berkata bahwa dirinya tidak main-main. Di depan Han Kyung, Haewon mengeluarkan gebetan barunya yang sedang berada di dalam mobil. Ternyata gebetan si Haewon adalah teman SMA Han Kyung yang dulu pernah membuatnya patah hati. Dan dengan pedenya, Haewon langsung mengutarakan perasaannya kepada Han Kyung malam itu juga. Di sini Han Kyung merespon dengan memberikan waktu 5 menit untuk berpikir, lalu dia pun memberikan jawaban. Sambil berjalan menuju ke rumah Han Kyung, 5 menit telah berlalu. Namun hingga saat ini belum ada jawaban yang diberikan. Pada akhirnya Haewon yang ingin banget jadian padanya memberi HP secara diam-diam dan menganggap bahwa Han Kyung sudah menerima cintanya. Mendengar hal ini membuat adiknya Daerum terlihat sangat senang. Disinilah dia juga memberikan saran agar hati-hati dalam menjalin hubungan dengan si Haewon, karena bisa saja banyak cewek yang iri dan bertindak nekat. 완전 미친 짓일 수도 있어.
있어. 몸 조심해야 된다. 지난번에도 혜원이가 찍은 애 그날 밤 도래치켜 입원했잖아. Sementara itu, Jungtae yang tidak menepati janji ternyata sedang berduka karena kehilangan neneknya. Dia merasa sangat sedih karena telah ditinggal oleh kedua orang tuanya dan sekarang juga kehilangan neneknya. Sehingga kini dia harus hidup sebatang kara. Esok harinya, Han-kyun mencoba menghubungi Jungtae. Namun tidak ada kabar, bahkan dia terus menelpon hingga larut malam. Sementara itu, telepon Haewon terus berdering. Namun semua itu diacuhkan oleh Han-kyun. Haewon yang merasa cintanya tidak direspon karena teleponnya tidak diangkat menjadi sangat frustasi. Tapi dia tidak begitu mudah menyerah begitu saja. Akhirnya ajakan kencannya pun berhasil dan mereka pun pergi malam itu juga. Ketika mereka sedang berjalan, secara tidak sengaja mereka melihat Jungtae yang sedang dihajar oleh sekelompok gangster jalanan. Han-kyun pun terlihat khawatir dan langsung pergi menemui Jungtae, namun dia tidak bisa berbuat banyak. Namun sebagai pria sejati, Haewon akhirnya memutuskan untuk membantu Jungtae dan membalasi para gangster ini. 내가 막을 테니까 저 새끼들 곧 튀어. Sesampainya di rumah Han-kyun, dia merawat luka-luka Jungtae sebisa mungkin. Setelah itu, Jungtae memberitahu Han-kyun bahwa dia sedih karena kehilangan neneknya. Dia juga bercerita bahwa saat itu sedang mabuk-mabukan dan tiba-tiba saja dihajar oleh sekelompok gangster. Sementara itu, Han-kyun memutuskan untuk memasak bubur untuk Jungtae yang terlihat sangat kesepian. Saat Han-kyun pergi ke dapur, Jungtae memutuskan untuk menyembunyikan foto-foto keluarganya di dalam laci. Han-kyun yang sibuk memikirkan Jungtae di dapur, lupa bahwa dia juga berutang bantuan kepada Haewon yang membuat mereka kabur dari kejaran gangster jalanan. Disinilah Haewon pun sakit hati karena Han-kyun sama sekali tidak memikirkan dirinya, bahkan pergi begitu saja. Padahal keadaannya saat ini jauh berbeda dibandingkan dengan Jungtae. Besoknya, Han-kyun dan Dae-ru menjenguk Haewon ke rumah sakit karena mereka terkejut jika Haewon bolos sekolah hari itu. Dia pun cerita bahwa dia dikeroyok semalaman dan kondisinya sangat memprihatinkan. Melihat Haewon yang babak belur, Han-kyun langsung meminta maaf kepadanya. 정태성은 괜찮아졌어. 혜원아, 나 밉지? 미워도 어떡하냐? 미안해. 내가 앞으로 진짜 잘해줄게. Namun tiba-tiba, telepon Han-kyun berdering dan ternyata dia menerima panggilan dari Taesung untuk bertemu nanti malam. Disinilah Han-kyun ternyata juga mengajak Haewon untuk bertemu dengan Taesung. Malamnya, mereka bertiga pun akhirnya bertemu. Namun, bukannya akur, Taesung dan Haewon malah saling ribut dalam urusan cewek. 누나, 반혜원이야 나야. 정한규 형, 얘야 나야? Haewon pun memutuskan untuk pergi karena kalah saat berdebat. Melihat Haewon yang pergi, Han-kyun pun menyusulnya. Saat sedang mengejar Haewon, tiba-tiba dia malah terpeleset dan membuat kakinya terluka. Melihat itu, tentu saja Haewon pun merasa khawatir. Disinilah dia mulai mendekati Han-kyun untuk memasangkan sepatunya yang terlepas. Usaha untuk mendekati Han-kyun pun berbuah hasil. Sedangkan Taesung yang sedang dilanda cemburu dengan kemesraan keduanya, akhirnya memutuskan untuk pergi ke pantai hingga pagi. Di sana Taesung teringat cerita nenek tentang masa lalu yang ternyata Han-kyun ini adalah saudaranya. Meskipun mereka saudara sebapak tapi beda ibu. Keesokan harinya ketika di sekolah, karena tahu hubungan antara Han-kyun dan Haewon tampak semakin mesra, tanpa disadari dia pun hanya bisa melamun di sekolah. Namun di tengah lamunan itu, tiba-tiba dia menerima telepon dari teman SMP-nya yang bernama Jae-hye. Dia mengaku bahwa Haewon mengajaknya nongkrong di bar malam ini. Han-kyun yang merasa cemburu karena pacarnya akan direbut, memutuskan untuk ikut nongkrong di bar malam itu. Malam itu Han-kyun memutuskan untuk datang ke acara. Namun sayangnya penampilannya terlihat norak dan make up-nya berlebihan. Maklum karena dia tidak pernah menghadiri pesta sebelumnya dan dia lahir serta dibesarkan di desa. Haewon kaget melihat penampilan Han-kyun dan segera menyuruhnya untuk menghapus make up yang dapat mengundang perhatian pria dewasa yang cabul. Han-kyun pun kemudian langsung pergi ke toilet dan menghapus make up-nya.
Di toilet, Han Kyung hampir menjadi korban pelecehan oleh seorang pria dewasa yang cabul. Namun beruntunglah Haewon datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Di sini Han Kyung menangis karena trauma atas kejadian itu. Han Kyung kemudian mengaku bahwa dia sengaja mengenakan make up yang berlebihan agar tidak menjadi bulan-bulanan oleh Jae-hye. Mengetahui alasan itu, Haewon langsung mencium Han Kyung di depan teman-temannya dan secara resmi mengumumkan bahwa mereka berdua resmi berpacaran. Tentu saja Jae-hye sangat sakit hati mendengarkan berita ini. Sedangkan di sisi lain, Dae-rum sangat senang mendengarkan kabar bahwa kakaknya telah resmi berpacaran. Namun, Jung-tae merasa sangat sedih mendengar kabar itu dan meratapi nasibnya yang hidup sebatang kara. 누나 나쁘다. 태성아. Sementara itu, Han Kyung yang menyadari bahwa Jung-tae hidup sendirian dan tanpa kabar, dia pun berencana untuk mencarinya. Akan tetapi, saat berada di rumah Jung-tae, dia pun langsung masuk ke dalam dan tidak menemukan satu orang pun. Di sini Han Kyung kaget setelah melihat sebuah foto ayahnya bersama dengan Jung-tae ketika kecil. Han Kyung baru menyadari bahwa Jung-tae adalah adiknya yang sudah terpisah sejak kecil. Dan sesampainya di rumah, dia langsung cerita kepada ibunya tentang fakta ini. Barulah ibunya cerita bahwa mereka memang bercerai karena ayahnya berselingkuh dengan wanita lain. Info ini membuat Han Kyung semakin frustasi karena Jung-tae sengaja menyembunyikan fakta dan malah membuatnya jatuh cinta kepada kakaknya sendiri. Namun semua kebohongan dan fakta yang terungkap akhirnya membuat Jung-tae galau dan melakukan kebut-kebutan di jalan. 누나가 관심 가져주니까 너무 좋다. 화 안 났지? 어제 너희 집 갔었어. Sayangnya, tindakannya itu berujung pada kecelakaan yang mengerikan. Han Kyung yang menerima kabar bahwa Jung-tae mengalami kecelakaan, segera pergi ke rumah sakit untuk memeriksa saudaranya. Meskipun awalnya Han Kyung sedih dan menangis, ternyata Jung-tae hanya mengalami luka ringan akibat kecelakaan itu. 나 너한테 미안해서 어떻게 태성아. 일어나야지. 태성아. 누나. Namun, dokter yang merawat Jung-tae memberitahu bahwa Jung-tae ini menderita penyakit jantung turunan yang cukup kronis. Oleh karena itu, dokter menyarankan agar Jung-tae segera menjalani operasi demi menjaga keselamatannya. Setelah mengetahui bahwa Jung-tae masih bersaudara dengan Han Kyung, Haewon datang ke rumah sakit untuk menjenguknya. Bahkan, nenek dan bibi Han Kyung juga datang dari Australia untuk menjenguk. Di sini Jung-tae diajak nenek dan bibinya untuk ikut tinggal di Australia daripada hidup sebatang kara di Korea. Namun, dia tetap memilih tinggal di Korea agar dapat mengejar cinta kakaknya. Beberapa hari kemudian, Haewon yang sudah mengetahui bahwa Jung-tae dan Han Kyung adalah saudara, tetap merasa cemburu. Meskipun mereka merupakan kakak adik, hubungan mereka semakin mesra dan membuat Haewon merasa cemburu dan bingung. Sementara itu, Haewon mendapatkan kabar bahwa pria mesum yang dihajar sebelumnya ternyata adalah bos gangster. Hal ini membuat Haewon semakin bingung, namun untungnya Han Kyung datang menenangkan pacarnya dengan sebuah ciuman. 걱정하지 마. 다 괜찮을 거야. 반혜원, 힘내. 너한텐 내가 있잖아. Hari berikutnya, secara tiba-tiba ada seorang siswi cantik bernama Lee Bo-ju mengajak berteman dengan Han Kyung sambil memberikan coklat. Sikapnya yang tiba-tiba ini tentu saja membuat semua orang curiga. Waktu pun berlalu, malamnya Han Kyung yang merasa khawatir dengan Jung-tae memutuskan untuk menjenguk dan memasakkan makanan untuk adiknya. Namun, Jung-tae justru merasa sedih dan kecewa dengan keadaan. Terutama saat ini dia jatuh cinta pada kakaknya sendiri. 누나 내가 동생 같아? 그럼 내 이쁜 동생이지. Hal ini membuatnya berpikir bahwa hidup ini sangat tidak adil. Setelah mendengarkan pengakuan dari Jung-tae, Han Kyung merasa sedih dan bersalah karena telah memberikan harapan palsu kepada Jung-tae sejak pertama kali mereka bertemu. 왜 그래 태성아. 우리 이렇게 만나게 해줄 하늘 저주하고 원망하고 그래. 누나 사랑하니까. 내가 정한경 사랑하니까.
Akhirnya Han Kyung menceritakan semuanya kepada pacarnya tentang pengakuan Jung Tae saat itu. Keesokan harinya, saat berada di mall, Han Kyung dan Haewon pergi berkencan. Tanpa sengaja, Han Kyung melihat Lee Bo-ju sedang diganggu oleh beberapa pria dari SMA Sungdong. Melihat hal itu, Haewon dan Han Kyung pun datang untuk membantunya. Namun, bukannya berterima kasih, Lee Bo-ju malah ngelunjak dan meminta Haewon untuk mengantarkannya pulang. Tentu saja ini membuat Han Kyung menjadi cemburu. Hari pun berganti, mereka mengadakan sesi foto keluarga bersama setelah mengetahui bahwa mereka bersaudara. Dari momen ini mereka menjadi akrab dan sering jalan bersama. Namun suatu hari, saat mereka sedang asik karaokean bersama kakaknya, Jung Tae melihat Haewon jalan dengan Lee Bo-ju. Dan tiba-tiba Jung Tae datang dan merasa tidak terima karena kakaknya diselingkuhi. Padahal kenyataannya, Lee Bo-ju lah yang selalu mengikuti Haewon pergi. Karena kesalahpahaman ini, terjadilah keributan antara mereka. 돈 치우라고 이 새끼야! 나 차라리 내가 데려가. 누나, 가자. Di hari berikutnya, saat sekolah, Han Kyung melabrak Lee Bo-ju karena merasa sangat kesal. Di sini Lee Bo-ju mengaku bahwa Jung Tae lah yang menyuruhnya untuk merusak hubungan antara mereka. Han Kyung yang tidak percaya akhirnya malah menyerang Lee Bo-ju hingga datanglah Haewon yang memisahkan pertengkaran itu. Di sini Haewon kecewa dengan pacarnya sendiri karena lebih percaya dengan orang lain. Haewon yang terpancing dengan skenario yang telah dibuat oleh Lee Bo-ju akhirnya percaya bahwa Jung Tae telah merusak hubungannya saat ini. 네 말을 믿으라고. 내가 정말 좋아하는 사람이 누군지 몰라서 이러는 거야? 나! 너랑 태성이 보는 거 네가 진짜로 좋아하는 사람하고 있어. 너 좋아한다는 Dia pun mengamuk sejadi-jadinya hingga merusak ruangan kelas. Sementara itu, Daerum yang tidak bisa menerima kalau hubungan kakaknya dirusak oleh orang lain, memutuskan untuk melampiaskan kemarahannya kepada Lee Bo-ju dan terjadilah pergelutan. Namun di sela kekacauan itu, Han Kyung bertemu dengan Jung Tae dan memastikan apakah benar bahwa perbuatan itu memang direncanakan oleh adiknya. Saat mereka sedang ngobrol bersama, tiba-tiba saja Jung Tae mendapatkan telepon dari Lee Bo-ju bahwa rencana mereka berjalan dengan sukses. Akibatnya, Han Kyung yang kecewa akhirnya pergi meninggalkan tempat itu. Di perjalanan mengejar Han Kyung, Jung Tae dihadang oleh sekelompok gangster yang pernah dihajarnya. Di sini Jung Tae mendapatkan pertanyaan tentang keberadaan Haewon. Namun karena dia tidak mau memberikan jawaban, dia malah mendapatkan masalah yang sangat besar. Sementara itu, Haewon yang sedang merenung tentang kisah cintanya malah mendapatkan kabar bahwa Jung Tae saat ini sedang dihajar oleh gerombolan gangster. Dia pun langsung bergegas dengan motor sportnya dan pergi ke tempat di mana dia sedang dihajar. Lalu mereka pun membantu Jung Tae dalam pertempuran itu. Jung Tae yang menderita penyakit jantung tetap memberikan perlawanan kepada kelompok gangster sambil merintih kesakitan. Setelah pertarungan selesai, Haewon dan Jung Tae duduk bersama. Di sini Jung Tae mengatakan kepada Haewon untuk menjaga kakaknya sampai kapanpun. Pertanyaan ini seolah mengakhiri semua rivalitas yang terjadi antara mereka berdua dan sebagai salam perpisahan. Pada hari berikutnya, kebenaran tentang hancurnya hubungan antara mereka pun terungkap. Jae yang cemburu dan penuh dendam adalah dalang dari semua ini. Dan di sini terlihat Han Kyung sedang dibully oleh Jae. Untunglah Haewon dan Daerum datang dan menyelamatkan Han Kyung yang sedang dibully. Di sini Haewon juga memberitahu bahwa Jung Tae akan pergi ke Australia untuk tinggal bersama neneknya. Haewon pun mengajak Han Kyung sampai dikejar polisi demi bisa mengucapkan selamat tinggal kepada sang adik. Sayangnya, mereka tidak sempat melakukan perpisahan karena pesawat yang dinaiki Jung Tae keburu berangkat. Beberapa bulan kemudian, kabar tentang Jung Tae datang melalui rekaman video yang dia kirim. Jung Tae juga memberi kabar bahwa dia mendapatkan seorang cewek yang juga merupakan perantauan dari Korea. Namun di sini dia adalah penyandang tuna. Setelah itu, Jung Tae menelpon dan memberikan selamat atas kelulusan kakaknya yang sebentar lagi akan kuliah.
Sambil menutup teleponnya, terlihat raut kesedihan di wajah Jung Tae yang masih menyimpan rasa sayang. Setelah melampiaskan semua itu, ternyata Jung Tae kembali ke rumah sakit karena besoknya adalah hari di mana dia akan melakukan operasi jantung yang telah lama diderita. Beberapa bulan berlalu, teman Jung Tae di Australia yang sebelumnya tunanetra memberi kabar kepada keluarga Jung Tae di Korea bahwa Taesung telah meninggal dunia karena gagal operasi jantung. 할머니, 정말 혹시 나 일어나지 않거든. 만약 깨어나지 않아도 누나한테 알리지 마. 누나 30살이 넘어도 나 호주에서 잘 살고 있다고 해야 돼. Sebelum operasi, Jung Tae juga telah mengatakan keinginannya untuk mendonorkan matanya kepada temannya. Keluarga Jung Tae di Korea sangat terkejut mendengar kabar duka itu dan mereka pun merasa hancur. Mereka merasa bersalah karena selama ini belum benar-benar mengenal adik mereka yang ternyata memiliki penyakit serius. Dan film pun tamat.